Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di lokasi tempat nongkrong. Ini ya, dapur umum. Saya lagi masak air buat ngopi. Kalau masak air kayak gini tuh ingat tahun 70-an ya, tahun 80-an. Tapi saya nggak ngalamin karena saya lahir tahun 90-an, 80-an. Di hari yang sangat cerah, pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur hari ini saya masih bisa melihat bumi dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa berbicara untuk menyampaikan hal-hal yang menyangkut kedaulatan Republik Indonesia. Nah, pertama-tama saya akan bahas konflik di Papua ya, yang kekeh gitu, ngeyel ingin merdeka. Jadi begini, kenapa Papua itu sulit mendapat kemerdekaan dan ingin lepas dari Indonesia, dan Indonesia bersikukuh mempertahankan kesatuannya. Itu sangat bagus. Kita sebagai masyarakat harus mengapresiasi, harus mendukung. Berarti para petinggi negara ini benar-benar mengemban amanah ini. Saya akan coba rincikan ya untuk hal ini supaya masyarakat Papua juga paham kenapa gitu sulit untuk merdeka. Seharusnya jangan sampai lah kayak gitu ya. Jadi Indonesia mempertahankan Papua itu bukan karena sumber daya alam, emas, timah, tembaga dan sebagainya, bukan. Masyarakat Papua jangan terprovokasi oleh iming-iming seperti itu. Sumber daya alam Papua itu udah minim, udah dalam, ngegalinya itu udah ke dalam perut bumi, udah habis. Kalau masih banyak sumber alam kayak bahan-bahan emas gitu, tembaga di permukaan, ya mungkin nggak harus ke dalam-dalam gitu, nggak harus sampai ratusan meter, kiloan meter, nggak harus. Nah, maka dari itu kenapa harus dalam, berarti sudah sedikit, sudah tipis persediaannya. Jadi kalau rakyat Papua menginginkan merdeka itu apa gitu, nggak ada. Dan kenapa Republik Indonesia ini mempertahankan kedaulatan NKRI? Ya karena kan sekarang kayak aparat negara gitu, abdi negara, semua kan disumpah di atas Quran menjaga kedaulatan Republik Indonesia. NKRI harga mati. Setiap pejabat, anggota dewan, anggota legislatif, yudikatif, eksekutif, ketua umum partai, ketua DPR, MPR, DPD, semua ketua itu disumpah untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Makanya nggak bisa segampang itu. Dan kenapa dipertahankan? Ya karena negara ini cinta rakyat, cinta masyarakat. Cuman kitanya yang salah pengertian gitu, seolah-olah hianat, dolim gitu. Sebetulnya yang ngaco-ngaco itu, yang dabrus itu pejabat paling ya cuma 0,01% sebetulnya. Enggak begitu banyak. Persentasenya jauh lah. Seluruh pejabat di Indonesia itu ada berapa ribu? Banyak. Bukan cuma ratusan, enggak, ribuan. Paling yang ngedabrusnya itu cuma ya 3-1 gitu. Tapi seolah-olah pejabat itu kadang kalau yang salah masyarakat mengartikannya itu
jahat gitu. Udah nggak gitu. Kalau jahat ya mungkin setiap provinsi atau kayak dulu itu Aceh ya, ini ya dilepas begitu aja. Kan nggak gitu, dipertahankan sekuat tenaga, segenap kemampuan dikerahkan. Jadi sangat mustahil untuk tercapai sebenarnya memisahkan diri dari NKRI itu, karena gubernurnya pun terikat sumpah. Itu kan kalau mau jadi gubernur kan disumpah mempertahankan kesatuan Republik Indonesia. Gak gampang itu, pertanggungjawabannya nanti di akhirat berat itu kalau sampai lepas. Apalagi presiden, wakil presiden, menteri itu kan disumpah. Jadi tidak mudah melepaskan wilayah dari pemisahan Republik Indonesia itu, bukan karena sumber daya alam, bukan. Tapi para pemimpin ini udah disumpah. Jadi jangan salah arti, jangan salah paham. Kenapa Papua ingin melepaskan diri? Susah, sulit, nggak bisa. Apalagi para bintang-bintang itu kan udah kena sumpah jabatan, sumpah perwira, gak gampang. Sumpah prajurit, sumpah istilahnya untuk menjabat itu sumpah serapah lah. Harus mengemban amanat gitu. Terus rakyat begitu aja berpikirnya gitu. Seolah-olah Indonesia itu mempertahankan karena sumber daya alam banyak, masih melimpah. Enggak begitu. Enggak ada sumber daya alam itu, enggak ada. Minim, tipis, karena kita negaranya luas, besar, akhirnya bahu-membahu, segala sumber alam dari sini, dari ini, dari itu banyak, akhirnya seolah-olah di suatu tempat itu melimpah, padahal enggak ada kekuatannya itu. Kalau satu wilayah sumber alamnya untuk memasukkan negara nggak ada kekuatan, tapi berhubung banyak dari semua wilayah, banyak sumber alam, akhirnya kuat penghasilan dari sumber alam itu. Itu tolong kalau bisa penjelasan ini di-share sebanyak mungkin, khususnya ke rakyat Papua ya. Saya dari suku Sunda masih sangat peduli gitu. Buat apa gitu ya, bersikukuh ingin merdeka, sementara yang korban kan banyak. Dan toh kalaupun udah jadi itu kan, yang jadi eksekutif, yudikatif, legislatif nantinya itu kan bukan mereka yang berminggu-minggu di hutan, nggak, bukan. Para ahli politik yang berperannya nanti, para ahli politik, para pejabat. Beda lagi, yang berjuang dan yang mengoperasikan pemerintahan beda, nggak sama. Ya, contohnya contoh udah ada yang udah melepaskan kayak Tim udah lepas mana? nggak ada sumber alam. Tapi kenapa bersikukuh gitu negara ini mempertahankan supaya tidak lepas gitu? Ya itu udah kena sumpah prajurit, sumpah perwira, sumpah presiden, sumpah anggota dewan. Nggak gampang. Gubernurnya, wali kotanya, kadesnya, camatnya itu kena sumpah itu. Nggak sembarang, nggak gampang. Nggak bisa sekadar kita teriak-teriak atau konfrontasi, berontak beberapa tahun terus begitu aja bisa lepas. Enggak kebayang gitu kalau kita disumpah Quran gitu, janji kita mengemban amanah sebagai pejabat. Nggak kebayang, nggak sanggup, secara akal itu nggak bisa diterima. Ibaratnya kita nih nyalonin caleg terus jadi, itu kan disumpah. Sumpahnya benar-benar sumpah, gak main-main. Quran, saksinya Quran.
asal-asal sumpah-sumpah biasa gitu, sumpah-sumpah banyolan, sumpah serius, saksi banyak ditayangkan di TV, rekam jurnalis kumpul. Wah, terus sumpah menteri juga gitu kan, sumpah saya berjanji, wah gak gampang di atas Quran, berat bro. Jadi intinya gini ya, buat masyarakat dimanapun di seluruh Indonesia, NKRI mempertahankan kesatuannya, wilayah-wilayah manapun dipertahankan supaya tidak lepas. Bukan karena di tempat itu banyak sumber alam, bukan. Mereka, para pemimpin itu kena sumpah, nggak sembarangan. Jadi sekian dulu penjelasannya, semoga bermanfaat. Maaf ini tempatnya agak gini ya, tapi bisa apa ya, imajinasi kita semua itu terbuka gitu, bahwa para pemimpin wah benar-benar gitu memegang sumpah menjaga kedaulatan itu benar-benar. Oke lah, mungkin agak ya namanya manusia ada kesalahan gimana gitu ya, ada hilaf ya, wajar lah itu, tapi kan tetap punya pendirian, punya keteguhan mereka juga. Mereka nggak hianat, tidak ada pikiran memecah bangsa, nggak ada, insya Allah nggak ada. Kita negara Islam rahmatan lil alamin, Tuhan yang Maha Esa senantiasa menjaga kesatuan dan persatuan, karena kita Islam. Boleh saja di luar ini itu gitu kan tidak bersatu, tapi kan namanya Islam. Orang Sunda pesantren ke orang Aceh, orang Aceh pesantren ke Lampung, orang Lampung pesantren ke Jawa Timur. Jadi kesatuannya itu kuat, nggak bisa tergoyahkan gitu kalau dari situ. Oke, bukan tidak ingin panjang-panjang, tapi cukup sekian dulu, semoga bisa dimengerti. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.